Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, nama saya Muzayana dengan NIM 2101012250, mata kuliah PPL 1 atau Micro Teaching, Prodi Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Ibu Hairunisa MPDI. Saya di sini akan menjelaskan mata pelajaran fikih yang berjudul Bersuci dalam Islam. Baik, saya mulai hari ini ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Tidak. Masa gak semangat? Tidak, Bu, tidak semangat. Dari tadi loh, Bu, gurunya loh gak seru. Nah, biar semangat, Ibu baca sini dulu ya. Iya, Bu. Nanti kita nyanyi bersama-sama. Tepuk semangat. Gimana? Semangat. Iya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Lagi ya. Iya, Bu. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Hari ini pelajarannya apa? Fikih ya. Iya, Bu. Bukan saya. Hari ini kita akan membahas tentang bersuci dalam Islam ya. Iya, Bu. Di sini akan membahas dari 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian bersuci najis dan najas. Yang kedua manfaat bersuci. Yang ketiga manfaat dan hikmah bersuci dari najis. Yang keempat manfaat dan hikmah bersuci dari hadas. Nah, di sini siapa yang tahu pengertian bersuci atau toharo? Membersihkan kotoran, Terus menghilangkan hadas atau najis. dasar ajaran bersuci di antara Islam adalah Islam yang menonjol adalah perhatiannya terhadap kesucian dan kebersihan seseorang baik jasmani maupun rohani. Kebersihan dan kesucian jasmani berkaitan dengan perihal yang bersifat fisik lahiriah seperti badan, pakaian, tempat, dan alat-alat yang digunakan untuk makan dan minum dari kotoran dan najis. Sedang kebersihan dan kesucian rohani berarti terbebas dari hadas bila hendak melakukan suatu ibadah yang mensyaratkan suci dari hadas. Nah, baik di sini itu hadas kecil maupun hadas besar. Contohnya hadas kecil apa? Pipis, terus kentut, ya dan lainnya. Kalau hadas besar, Ini kulit. haid, ya nifas, junub, dan lainnya. Oke. Selanjutnya, nah di sini dalam Al-Quran maupun Al-Hadis banyak ditemukan petunjuk-petunjuk maupun perintah-perintah agar umat Islam bersih dan suci. Ayo Mbak Devi dibaca. Ayat yang pertama, surat Al-Mudassir. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbihlah dan bersihkanlah pakaianmu. Oke, untuk surat kedua Bapak Iza. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Amin. Terima kasih. Sama-sama, Bu.
dari hadas besar maupun hadas kecil dengan cara tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, cara menyucikan hadas kecil itu berarti dengan itu ada beberapa cara menyucikannya. Nah, macam-macam bersuci di sini yang pertama yaitu Wudu. yang kedua Mandi wajib. yang ketiga Tayamum. Nah, wudhu itu dengan cara apa teman-teman? Dengan cara Niat. Sama yang kedua basuh tangan. yang ketiga Basuh muka. Basuh lengan. Basuh Mengusap kepala. ya dan kaki. Basuh kaki. Ya, Dan terik. Nah, untuk yang kedua yaitu mandi wajib. Dengan cara apa? Apa? Membasuh seluruh tubuh dengan air untuk menghilangkan hadas besar ataupun junub. Nah, yang ketiga apa? Tayamum. Tayamum. Dengan cara apa tayamum? Menggunakan debu bersih sebagai pengganti air ketika tidak ditemukan air atau tidak dapat menggunakan air. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan hikmah bersuci dari hadas dan bersuci dengan cara berwudu itu tadi, mandi dan tayamum. Selanjutnya ada manfaat dari hikmah bersuci dari najis. Yang pertama apa? Dibaca, Mbak Devi. Yang pertama yaitu mendidik manusia agar senantiasa hidup bersih. Yang kedua menjaga kebersihan berarti menjaga dari penyakit. Yang ketiga menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang keempat menjadi cermin keimanan seseorang. Yang kelima mendidik manusia berakhlak mulia. Dan yang keenam meningkatkan citra diri dan kualitas hidup. Ya. Dan ada pun di sini itu manfaat dari hikmah bersuci dari hadas. Nah, banyak hikmah yang terkandung dalam ajaran. Yang pertama yaitu wudhu. Kalau wudhu itu membiasakan hidup bersih bagi orang yang melakukannya. Yang kedua menghilangkan kotoran yang dapat menjadi penyebab timbulnya penyakit. Yang ketiga dengan berkumur mulut akan menjadi bersih dari kotoran maupun sisa makanan dan bau yang tidak sedap. Dan yang lainnya bisa dibaca di buku ya. Lalu selanjutnya manfaat dan hikmah bersuci dari hadasnya hikmah mandi. Nah, mandi yang disyariatkan Islam mengandung hikmah yang banyak. Di antaranya yang pertama itu menghilangkan kotoran yang melekat pada tubuh manusia sehingga ia menjadi bersih. Nah, yang kedua memulihkan kesegaran badan sehingga menimbulkan kesegaran rohani. Yang ketiga menjaga kesehatan, kesegaran dan kesegaran jasmani. Dan yang terakhir menjaga diri dari melakukan pelanggaran ajaran agama khususnya yang tidak berdapat kecuali dalam keadaan bersuci. Nah, ada apa hikmah yang lainnya yaitu hikmah tayamum. Nah, menurut Islam, menurut makna bahasa istilah tayamum sama dengan al-qasdu yang berarti tujuan. Ya, jadi tayamum itu tujuan. Sedangkan menurut pengertian syarat, tayamum adalah menyampaikan sapuan tanah ke muka dan kedua tangan dengan cara yang syarat tertentu untuk maksud melakukan ibadah. Tayamum merupakan ibadah khusus dalam Islam yang tidak terdapat dalam ajaran agama lain. Jadi kita boleh melakukan, contohnya sholat, kita boleh melakukan tayamum ketika kita tidak bisa terkena air, ya, atau mendapatkan air. Ketika kita sakit, diperban tangannya lah. Kalau tangannya itu penyakitnya itu kena air bisa makin bahaya, makin parah. Berarti kita boleh tayamum. Nah, di situ ada hikmah tayamum. Yang pertama yaitu menunjukkan sifat Rahman dan Rahim Tuhan. Yang kedua, tanah mudah didapat dan juga dapat melemahkan nafsu amanah manusia. Yang ketiga, menyadarkan manusia bahwa dirinya juga diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dari tanah yang berarti menuntut manusia agar juga merendahkan diri dan tidak berlaku sombong. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, Guru akan memberi evaluasi ya. Berapa pertanyaan?
pakaian yang menutup aurat. Di samping itu yang menjadi syarat sahnya sholat, pakaian yang dikenakan harus A. Sudah dicuci dengan bersih, B. Bersih dari kotoran dan najis, C. Bersih dari kotoran dan hadas, D. Rapi dan tampak kotor, E. Tampak bersih dan rapi. Jawabannya apa? Bersih dari kotoran dan najis. Ya, benar. Untuk soal yang kedua, Mbak Iim. Berikut ini merupakan salah satu cara untuk mensucikan hadas kecil, yaitu dengan tayamum. Apa Bu? Apa jawabannya? Ya, das. Berendam? Masa? Hadas kecil. Jawabannya tayamum. Lah, tadi udah Kalau langsung. ini hadas kecil, berarti mandi kan menghilangkan hadas Besar. Kalau berenang bukan termasuk menyucikan. Tayamum. Menghilangkan hadas Kecil. Berwudu juga ya. berwudu juga bisa menghilangkan hadas kecil. D. Next. Ya, untuk soal yang ketiga, Mbak Rizkia. Apabila hendak berwudu tetapi tidak didapatkan air, maka yang dilakukan adalah B. Melakukan tayamum. Ya, kita bisa melakukan tayamum ketika tidak Ada air. atau dalam keadaan darurat. Bu mau tanya, Ya, boleh. bagaimana caranya tayamum? Tayamum itu sama kayak wudhu ya. Jadi mengusap tangan, kita harus menyadap dulu di mana tempat itu debunya bersih dan suci. Ya, pasir itu bisa tak Bu? Boleh tak? boleh pasir juga kalau seharusnya itu didebu dulu ya, kalau debunya nggak ada baru di iya. Kalau nggak gitu dari embun, iya di tembok. Kalau nggak gitu pakai embun gitu boleh. Oh ya, untuk tata caranya kita cari debu dan sama kita normal kayak melakukan wudhu. Nanti mengusap debunya dulu, terus habis itu mencuci tangan, terus habis itu Tapi nggak pakai kumur-kumur ya, Bu? nggak pakai air. Kalau pakai air baru pakai kumur-kumur. Kalau nggak pakai air nanti Langsung. ya. Itu tapi pelajarannya minggu depan Bu Mas ya? Ya, kita akan membahas cuma apa dasarnya. Ya. Ini yang selanjutnya soal keempat, Bapak Iza dibaca. Aktivitas berkumur ketika akan berwudu secara maknawi merupakan simbol untuk menghindari diri dari Ini. apa Bu? Dari apa? Dari mulut menjadi bersih. Asal saja kita didengarkan atau tidak? Tidak Bu, berarti Aktivitas berkumur ketika akan berwudu secara maknawi merupakan simbol untuk menghindari diri dari apa? menghilangkan sisa-sisa makanan. Ya, jawabannya apa? D. Jadi ini sudah tahu semua ya. Ya, insya Allah. Ada yang ditanyakan atau tidak? Gak iso. Tidak Bu. Tidak Bu. Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Barokah dalam kehidupannya ya. Amin. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.